Ya, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Ini adalah guide dari praktisnya ya. Principle that guide practice. Di sini ada 8. Jadi ketika kita mendevelop sebuah pangkat benak, di sini dikatakan yang pertama adalah divide and conquer. State in a more technical manner. Analysis and design should always emphasize separation of concern ya. Divide and conquer, kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian kemudian kita selesaikan ya, itu jelas banget. Kemudian yang kedua adalah understand the use of abstraction ya. Abstraction itu adalah penyederhanaan, gunakan cara-cara penyederhanaan ya. At its core, an abstraction is a simplification of some complex element of a system used to communicate meaning and single phrase. Jadi dikatakan gunakan ketika kita berkomunikasi, gunakan istilah-istilah yang sederhana ya, yang bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Oke, jadi understand the use of abstraction. Gunakan sesuatu yang kompleks itu kita sederhanakan ya. Kemudian strive for consistency. A familiar context makes it very easy to use. Stick with same orientation. Ya, ibaratnya kalau kita gunakan aplikasi-aplikasi dari Microsoft, maka kita menemukan tampilan-tampilan yang sama gitu ya. Jadi di sini dikatakan a familiar context makes software easier to use. Stick with same notation. Jadi gunakan konsisten dalam menggunakan notasi ya. Kemudian yang keempat adalah focus on transfer of information. Pay special attention to the analysis, design, construction, and testing of interface which make the transfer of information. Ya, ini kita harus diminta untuk fokus ketika kita mentransfer informasi ketika di fase analisa, desain, construction, and testing. Ya, selanjutnya adalah build software that exhibit effective modularity. Separation of concern. Establish philosophy for software. Modularity provide a mechanism for realizing the quality. Jadi ketika kita bicara membuat sebuah software, dikatakan ini sebenarnya kalau yang udah paham bagaimana mendevelop sebuah software, udah kita biasa ya, kita buat beberapa tim kecil yang itu adalah modularnya ya. Beberapa bagian dari software itu kita pecah menjadi beberapa modular ya. Kemudian nanti sebenarnya ini prinsip nomor 1 tadi ya. Jadi ketika kita build software, gunakan modular. Ini udah jelas banget. Yang keenam adalah look for pattern ya. Jadi kalau kita sudah banyak mendevelop software, maka akan terlihat ada polanya. Ada pola dari satu software dengan software yang lain ya. Di sini dikatakan, Brad Apple mengatakan, the goal of pattern within the software community is to create a body of literature to help software developer resolve recurring problem encountered throughout of software development. Jadi ibaratnya kita bisa menggunakan pattern ya untuk masalah-masalah yang lain dari masalah-masalah yang sebelumnya. Jadi lihat pola ketika kita mendevelop sebuah software. Yang ketujuh, when possible, represent the problem and its solution from a number of different perspectives. Ya, ini dikatakan ketika kita when possible, jika mungkin, represent the problem and its solution from a number of different
perspektif ya, kita merepresentasikan problem dan solusinya dari beberapa perspektif. Yang terakhir adalah remember that someone will maintain the software. Ingat orang lain yang akan memaintain software kita. Ya, maksudnya di sini ke dokumentasinya ya. Pastikan ada dokumentasi ketika kita mendevelop software. Oke, kita masuk ke prinsip for each activity. Yang pertama adalah bicara tentang prinsip-prinsip di komunikasi. Ya, jadi di sini dikatakan yang pertama adalah listen. Ya, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ya, ketika kita bicara dengan stakeholder, try to focus the speaker words rather than formulating your response to those words. Coba untuk fokus kepada kata-kata yang disampaikan oleh orang itu daripada kita menyiapkan respon dari kata-kata yang diucapkan lawan bicara kita ya. Jadi ini yang sulit bagi sebagian orang ya, bagi sebagian besar orang ketika berkomunikasi. Apa itu mendengarkan ya? Ketika kita mendengarkan, kita sudah siap-siap membalas respon ya, mendengarkan respon dari ucapan orang tadi ya. Jadi dia dikatakan ketika berkomunikasi ya, try to focus on the speaker words rather than formulating your response to those words. Yang kedua adalah prepare before communicate ya. Spend the time to understand the problem before you meet with others ya. Ketika kita ingin bertemu dengan stakeholder, ketika ingin menganalisis kebutuhan atau yang di fase-fase berikutnya, prepare before you communicate. Spend the time to understand the problem before you meet with them ya. Siapkan waktu untuk memahami masalah yang akan kita meetingkan. Yang ketiga adalah someone should facilitate the activity. Ya, harus ada moderator ya. Every communication meeting should have a leader or facilitator to keep the conversation moving in a productive direction. To mediate any conflict that does occur and to ensure that other principles are followed. Ya, ketika kita berada di sebuah meeting, every communication meeting harus ada leader atau facilitator. Untuk apa? Untuk mempertahankan pembicaraan di arah yang produktif. Kemudian untuk memediasi ketika ada konflik yang terjadi, dan yang ketiga adalah untuk memastikan prinsip-prinsip diikuti ya, prinsip yang lain diikuti. Yang nomor 4 adalah face to face communication is best. Dikatakan komunikasi yang terbaik adalah bertemu secara langsung. But it usually works better when some other representation of the relevant information is present. Ya. Sekarang zamannya lagi Zoom ya. Ya, kalau sinyalnya bagus ya, sebenarnya jarak udah nggak jadi masalah. Tapi di sini dikatakan face to face adalah komunikasi yang terbaik. But it usually works better when some other representation of the relevant information is present, like a fraud. Ya, maksudnya ketika menjelaskan ya juga memberikan penjelasan lebih detailnya lagi ya, dia menuliskan sesuatu untuk menggambarkan sesuatu ya. Oke, saya cukupkan dulu sampai sini, kita lanjutkan lagi.